Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Puji. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, jika Ibu bertanya bagaimana kabarnya anak-anak hari ini, kalian menjawabnya dengan yel-yel. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Mari kita praktekkan terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yeay. Baiklah, untuk menambah semangat pada pagi hari ini, Ibu juga mempunyai yel-yel nih. Diikuti ya. Jika Ibu bilang selamat pagi, maka kalian bisa menjawabnya dengan pagi, pagi, pagi. Seperti itu, oke? Bisa ditirukan. Selamat pagi, 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 pagi. Baiklah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga dengan bacaan sebelum belajar itu tadi, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, sebelum masuk ke materi, Ibu mempunyai beberapa gambar. Untuk yang pertama adalah ini, gambar yang satu ini. Kemudian gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Nah, dari ketiga gambarnya ada yang sudah Ibu sediakan. Kita lihat terlebih dahulu gambar yang pertama. Siapa yang tahu tentang gambar ini? Ini gambar apa sih anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar batik yang bermotif awan yang berasal dari Cirebon. Nah, untuk yang gambar kedua nih, ayo siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Gambar ini adalah gambar gerabah dari Kasongan, Yogyakarta. Kemudian untuk yang gambar ketiga, ini gambar apa sih? Kayu kan ya? Ya, benar. Ini adalah ukiran kayu yang berasal dari Jepang. Nah, melihat dari ketiga gambar tersebut, sebenarnya kita mau belajar apa sih hari ini? Ya, benar. Hari ini kita akan belajar mengenai karya seni rupa daerah. Nah, apa sih Bu yang dimaksud dengan karya seni rupa
rupa daerah. Jadi karya seni rupa daerah ini adalah cabang dari seni rupa. Nah, karena seni rupa daerah ini juga memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, karya seni rupa daerah ini memiliki ciri yang khusus yang dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Nah, corak seni tradisional ini ada yang berupa 2 dimensi, ada yang berupa 3 dimensi. Nah, untuk karya seni rupa 2 dimensi itu bisa berupa tekstil, misalnya kain batik, kemudian kain tenun, dan kain songket. Nah, untuk karya 3 dimensi itu contohnya bisa berupa ukiran kayu, keramik, dan patung. Nah, jika pada sebelumnya, pada motif yang tadi sudah Ibu berikan sebuah contoh gambarnya, itu kan adalah motif awan. Nah, biasanya karena setiap daerah itu memiliki corak dan motif yang tersendiri, yang biasanya itu corak dan motifnya itu bersifat turun-temurun atau tidak selalu sama dengan sebelumnya. Misalnya jika di daerah masyarakat pesisir pantai, motifnya itu akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa yang bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan juga kapal. Nah, sementara jika di daerah masyarakat pegunungan itu, motif itu bisa lebih didominasi dengan karya seni rupa yang bermotif buah, sayuran, hewan-hewan, pepohonan, bunga, dan lain-lain. Nah, untuk karya seni rupa daerah ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, yaitu bersifat kedaerahan. Kemudian yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Misalnya, dalam budaya tersebut itu mengandung sebuah simbol-simbol yang mempunyai makna tersendiri. Kemudian yang kedua, seringkali biasanya setiap daerah ini sejarahnya itu bisa digunakan sebagai upacara adat, kemudian upacara agama, dan kebutuhan lainnya sehari-hari. Kemudian biasanya itu karya seni rupa daerah ini dibuat dari bahan alam yang masih berasal dari lingkungan. Yang kemudian ciri yang ketiga, yaitu corak dan motifnya itu juga dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerahnya. Misalnya tadi jika di daerah pesisir itu bisa lebih dominan dengan motif kerang, kapal, dan sebagainya. Nah, kemudian di karya seni rupa daerah ini juga memiliki fungsi. Yang pertama, yaitu fungsi individual, dan yang kedua adalah fungsi sosial. Nah, apa sih maksud dari fungsi individual dan fungsi sosial ini? Jadi, fungsi individual ini kita fungsikan sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, mengekspresikan emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik itu suka maupun duka. Semuanya bisa kita ekspresikan melalui karya seni rupa daerah tersebut yang bersifat individual, yang bisa kita rasakan sendiri. Kemudian yang kedua adalah fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini bisa kita gunakan misalnya sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan atau media refreshing, kemudian sebagai media komunikasi, dan juga sebagai media keagamaan. Nah, jika dilihat dari jenisnya, seni rupa daerah ini terbagi menjadi dua lagi,
yaitu seni rupa murni dan seni rupa buatan atau seni rupa terapan. Nah, bedanya apa? Jika pada seni rupa murni ini, karya seni rupa itu hanya mengutamakan segi keindahan saja tanpa memperlihatkan fungsi dari karya seni rupa tersebut. Jika di karya seni rupa terapan, karya seni ini juga mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan keindahan. Jadi memiliki dua fungsi di seni rupa terapan, yaitu fungsi keindahan dan fungsi kegunaan. Nah, contoh dari seni rupa murni itu bisa kita contohkan seperti lukisan dan patung. Karena dalam lukisan dan patung ini hanya mengutamakan dari segi keindahan saja, tanpa harus memperlihatkan fungsi dari lukisan ini apa, fungsi dari patung ini apa. Jadi tidak memperlihatkan fungsi tersebut. Kemudian dari seni rupa terapan contohnya bisa batik, bisa ukiran kayu, bisa gerabah dan lain-lain. Jika misalnya batik itu kan tidak hanya mengandung nilai seni keindahan saja kan, tapi batik itu nanti bisa kita pakai menjadi sebuah baju, menjadi sebuah kerajinan atau bahan-bahan yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Baiklah, cukup materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya adik-adik. Sebelumnya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majalis dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian penjelasan dari Bu Puji untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat belajar dan jangan pernah malas. Oke. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.